Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala fil qaidah al-khamisah wal arba'un, dalam kaidah yang ke-45 penulis berkata, hathul bari fi kitabhi 'alal islahi wal islah. Allah Subhanahu wa taala memotivasi di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, untuk mewujudkan salah dan islah. Salah itu adalah baiknya sesuatu, baiknya suatu perkara, baiknya seseorang, begitu ya, itu adalah salah, kesolehan, bisa kita terjemahkan demikian. Akan tapi kesolehan itu kalau di bahasa Indonesia lebih cenderung pada sifat orang. Kalau salah itu tidak hanya terkait kesolehan seseorang, akan tetapi terkait baiknya sesuatu perkara, lurusnya suatu perkara, dan seterusnya. Itu salah. Adapun islah, maka islah itu bisa bermakna usaha-usaha yang dilakukan untuk membuat orang lain juga menjadi soleh, atau bisa bermakna usaha-usaha yang dilakukan untuk membuat suatu perkara itu lurus atau suatu perkara itu baik, begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Bari, Allah Subhanahu wa taala memotivasi di dalam Al-Qur'an untuk mewujudkan salah dan islah. Hadhil qa'idatu min a'amil qa'id fa innal Qur'ana yakadu ay yakuna kulluhu dakhilan tahtaha. Maka kaidah ini termasuk kaidah yang paling umum, karena sesungguhnya Al-Quran, hampir seluruh dari Al-Quran tersebut masuk dalam kaidah ini. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, al-afsahu ayyuqal yakadu yakunu kadza. Jadi yakadu ayyakuna di sini yang lebih fasih adalah ketika kita mengucapkan tanpa an, yakadu yakunu kadza. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakada yaraha. Jadi setelah kada yakadu, maka langsung fi'il, lam yakada yaraha. Wa qala ta'ala wa ma kadu yaf'alun fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka ini adalah langsung fi'il setelah kadu, ya, wa ma kadu yaf'alun. Jadi di dalam dua ayat ini, lam yakada yaraha, idza akhraja yadaha lam yakada yaraha, maka ini langsung fi'il setelah kada yakadu, dan ini menunjukkan bahwa harusnya tidak perlu ada an. Harusnya tidak perlu ada an, akan tetapi Syekh As-Sa'di di sini menyebutkan an setelah yakadu, gitu ya. Jadi ini yang mau dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin secara ringkas. Yang lebih fasih adalah fi'il setelah kada. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini di bait, yaitu qala Ibnu Malik wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi akasa. Biasanya nazar itu diletakkan di sini, ya, di bagian sini, Allahu a'lam. Jadi supaya wa kaunuhu biduni an ba'da asa, nah, satu rima dengan akasa. Tapi maksud dari bait ini adalah bahwa kalau setelah asa itu langsung fi'il tanpa an, maka ini adalah kondisi yang sedikit. Tetapi kalau setelah setelah kada, maka kondisinya terbalik. Jadi sebagaimana di sini, idza akhraja yadahu lam yakada yaraha, lam yakada yaraha langsung fi'il tanpa an, karena memang itulah kondisi yang banyak ditemukan setelah kada. Wa makadu yaf'alun langsung fi'il tanpa an, karena itulah memang kondisi yang banyak disebutkan
baik di Al-Quran, di Al-Hadits, ataupun di perkataan orang Arab di syair-syair mereka setelah kada tanpa an. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah kada ada an, gitu ya. Karena di sini kaidahnya adalah asa, setelah asa ada an, itu adalah kondisi yang ghalib, kondisi yang banyak terjadi. Setelah asa tanpa an itu kondisi yang sedikit. Nah, untuk kada sebaliknya. Setelah kada itu ada an, maka itu kondisi yang sedikit. Setelah kada itu tanpa an, maka itu kondisi yang ghalib, kondisi yang banyak terjadi, banyak ditemukan. Jadi wallahu alam, na'am, menyebutkan an wallahu alam tidak mengapa juga, kan, tapi yang lebih fasih, ya, yang lebih sesuai dengan kondisi yang ghalib adalah tanpa an, yakadu yakunu. Fa inna Allah amara bis salahi fi ayatin muta'addidah wal islah wa athna 'ala salihin wal muslihin fi ayatin ukhra. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk mewujudkan salah, kondisi yang baik, fi ayatin muta'addidah, di dalam banyak ayat, wal islah, dan Allah juga memerintahkan untuk mewujudkan islah. Wa athna 'ala salihin wal muslihin fi ayatin ukhra, dan Allah memuji orang-orang saleh dan orang-orang muslih di banyak ayat, ya, yang lainnya. Wassalahu an takuna al-umuru kulluha mustaqimatan mu'tadilah. Maka salah itu adalah ketika suatu perkara seluruhnya itu adalah perkara yang lurus dan perkara yang adil, yakni tidak ada kezaliman di situ. Maqsudan biha ghayatuha al-hamidah, yakni perkara tersebut memiliki tujuan, ya, tujuan-tujuan yang baik. Perkara tersebut adalah perkara yang memiliki tujuan yang baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik, maka itulah yang namanya salah, ya, dilakukan dengan cara yang baik, yakni cara yang lurus, cara yang tidak mengandung kezaliman dan memiliki tujuan yang baik. Fa amarallahu bil a'malis salihah wa athna 'alas salihin. Jadi salah, suatu perkara itu salah adalah ketika terkumpul dua hal tadi, niat atau tujuannya itu adalah tujuan yang baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Kalau salah satu itu tidak baik, maka, ya, tidak bisa kita sebut sebagai salah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil a'malis salihah, memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, yakni amalan-amalan yang baik. Berarti tujuannya harus tujuan atau niat yang baik, hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan dengan cara yang baik. Dan dalam konteks ini cara yang baik maksudnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa athna 'alas salihin, dan Allah memuji orang-orang saleh. Lianna a'malal khairi tusrihul quluba wal iman. Karena amalan-amalan kebaikan itu memperbaiki, ya, membuat saleh hati dan keimanan. Wa tuslihud dina wad dunya wal akhirah, dan karena amalan-amalan kebaikan itu, ya, memperbaiki agama, dunia dan akhirat. Memperbaiki agama seseorang, dunia seseorang, dan akhirat seseorang. Maka, ya, di sini kita lihat ini sebagaimana yang telah tetap di syariat bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hubungan sebab akibat tidak hanya dalam perkara dunia, akan tapi dalam perkara din. Kalau kita melakukan amalan-amalan soleh, maka akibatnya adalah, ya, perkara kita akan menjadi lurus, akan terwujud salah, ya. Kemudian terwujudnya salah tersebut itu tidak hanya dalam perkara din saja, akan tapi dalam perkara dunia, ya, dan tentunya perkara akhirat. Maka ini diantara yakni bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hubungan sebab akibat dalam perkara dunia dan juga dalam perkara din. Tidak seperti yang diklaim oleh Asy'ariyah misalkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat, yakni itu keyakinan mereka.
Wa dhidduha fasadu hadhil asya. Lawan dari kondisi salah itu adalah al-fasad. Kondisi fasad, kondisi kerusakan. Wa kadzalika fi ayatin muta'addidatin fiha ats-tsana'u 'alal muslihin ma afsadan nas. Demikian pula di banyak ayat-ayat disebutkan di situ pujian kepada orang-orang musleh, orang-orang yang berbuat perbaikan terhadap apa-apa yang telah dirusak oleh manusia. Wal muslihina bainan nas, dan orang-orang yang berbuat perbaikan di antara manusia, memperbaiki hubungan mereka, meluruskan masalah mereka. Wa tasaluh fima bainal mutanazi'in, dan mendamaikan di antara dua orang yang saling berselisih. Wa akhbaru ala wajhil umumi anna sulha khair, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an secara umum bahwa as-sulh itu adalah kebaikan, perdamaian itu adalah kebaikan. Fa islahul umuril fasidah as-sa'yu fi izalati mahtawi alaihi minasyururi wad-dharril 'am wal khas. Maka yang dimaksud dengan islahul umuril fasidah, memperbaiki perkara yang fasid, perkara yang rusak, perkara yang buruk, adalah bersegera untuk menghilangkan apa-apa yang dikandung dalam perkara tersebut, yang itu berupa keburukan, kemadharatan, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Maka inilah yang disebut dengan al-islah, yaitu menghilangkan syurur wad darar, menghilangkan keburukan dan kemadharatan. Ini sebagaimana kaidah yang berlaku dalam syariat, kaidah umum la darar wa la dirar, tidak ada suatu yang bahaya dan membahayakan dalam syariat. Maka ketika ad-darar itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, la darar la dirar, maka itu menunjukkan bahwa ketika kita melihat darar, maka kita juga harus menghilangkannya. Itu adalah perkara yang diwajibkan oleh syariat. Ketika kita melihat syurur wad darar, keburukan dan kemadharatan, maka kita harus menghilangkannya. Itulah yang namanya al-islah. Maka tidak cukup hanya dengan salah, akan tapi juga harus islah. Kalau ini diterapkan kepada kita atau kepada antum, ya tulabul ilm, maka tidak boleh antum hanya berpikir gimana caranya ana nuntut ilmu, titik. Gimana caranya ana cuma mau belajar saja, titik. Tidak boleh demikian. Akan tapi antum harus melihat kondisi di sekitar antum, kondisi masyarakat di sekitar antum, kondisi tulabul di kondisi syabab yang lain yang mereka bahkan bukan tulabul ilm tapi masih terjatuh dalam jurang kemaksiatan, jurang syahwat dan syubhat. Antum harus melihat kondisi mereka, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada antum, yaitu kemudahan untuk menuntut ilmu, harus diiringi dengan semangat untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas antum tanpa takalluf. Tidak boleh kemudian ana mikirnya ana cuma kuliah aja di kampus, belajar ilmu syar'i, selesai, titik. Itu kufur nikmat. Itu kufur nikmat. Kalau antum tidak memperhatikan, tidak memiliki semangat sama sekali untuk memiliki saham di dunia dakwah, di medan dakwah, tentunya tanpa takalluf. Ana sering berkata demikian, tidak boleh takalluf, tidak boleh memaksakan diri. Antum belum mampu, tapi sebenarnya antum berusaha, antum belum mampu menelaah, antum berusaha untuk menelaah. Ini namanya takalluf. Antum belum mampu untuk menulis artikel, antum berusaha untuk menulis artikel. Antum belum mampu untuk menulis buku, antum berusaha menulis buku. Ini namanya takalluf. Akan tapi banyak perkara-perkara di medan dakwah yang sudah bisa antum lakukan walaupun antum baru belajar ilmu syar'i. Banyak sekali, Maka itu harus dipupuk dari sekarang. Kalau antum malas-malasan dari sekarang, maka ketahuilah tidak akan jadi. Tidak akan jadi antum menaiki tangga ilmu. Kenapa? Karena ada hubungan antara banyaknya ilmu yang antum bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala
ya dengan bagaimana antum mensyukuri nikmat yang telah Allah antum berikan kepada yang telah Allah berikan kepada antum. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Itu adalah ayat yang benar-benar bisa diterapkan dalam masalah ini. Ketika antum kufur nikmat dari awal, maka antum tidak akan bisa menaiki tangga ilmu dengan tinggi atau dengan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Sejarah telah membuktikan demikian. Akan tapi orang-orang yang berniat salah dan islah, ya, maka merekalah yang kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya dan dakwahnya. Maka kalau antum melihat sebagian dari tulab atau sebagian dari lembaga yang tidak memiliki keberkahan sama sekali, maka itu bisa jadi karena selama ini kufur nikmat. Selama ini kufur nikmat. Tidak menghendaki salah dan islah, akan tapi justru yang dikehendaki adalah fasad dan ifsad. Terutama al-ifsad bainal asatidzah. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan yang namanya ifsad secara tidak disengaja itu maksudnya adalah ifsad karena kejahilan. Kalau antum melihat ada mengetahui sebagian tulab atau sebagian lembaga melakukan hal tersebut, maka ketahuilah itu karena kufur nikmat, itu karena kejahilan, itu karena yang dituju adalah fasad wa ifsad. Maka di sini kita lihat wa min ahammi anwa'il islah as-sa'i fi islahi ahwalil muslimin. Ya, di antara bentuk islah yang paling penting, yang paling utama adalah bersegera untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin. Dan yang lebih khusus dari ini, as-sa'yu fi islahi ahwali al-muallimin. Ya. Jadi bersegera untuk memperbaiki permasalahan yang ada di antara para asatidzah dan para guru. Maka itu adalah ya hal yang paling penting. Sebaliknya, min ahammi atau min asyaddi atau min akbahi anwa'il ifsad, termasuk bentuk ifsad yang paling buruk adalah as-sa'yu fi ifsadi ahwalil muslimin. As-sa'yu fi ifsadi ahwalil muslimin. Dan yang lebih khusus lagi dari itu, lebih buruk lagi, as-sa'yu fi ifsadi ahwalil muallimin. Ya. Itu lebih buruk lagi. Dengan kejahilan antum, kemudian antum membuat buruk hubungan di antara para ustaz, hubungan di antara para guru antum, itu adalah al-ifsad. Seburuk-buruk bentuk ifsad. Fi islahi dinihim wa dunyahum, maka bersegera untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin, kondisi agama mereka dan dunia mereka, maka itu adalah ya bentuk islah yang terbaik. Kama qala Syuaib, in uridu illa al-islah mastata'at. Tidaklah aku menginginkan kecuali islah semampu yang aku bisa lakukan. Fa kullu sa'in fi maslahatin diniyatin aw dunyawiyyah lil muslimin fa innahu muslih. Maka setiap yang bersegera untuk mewujudkan maslahat diniyah ataupun dunyawiyah kepada kaum muslimin, maka dia muslih. Sebaliknya, kullu sa'in fi mafsadatin diniyah aw dunyawiyah lil muslimin fa innahu mufsid. Setiap orang yang bersegera untuk mewujudkan kerusakan agama ataupun kerusakan dunia antara kaum muslimin atau bahkan antara asatidzah, maka dia adalah seorang mufsid, baik disengaja ataupun karena kejahilannya. Baik disengaja ataupun karena kejahilannya. Wallahu yahdihi wa yurshiduhu wa yusaddiduhu wa kullu sa'in bididdi dzalika fa huwa mufsid. Wallahu la yasluhu amalal mufsidin. Wallahu
la yasluhu amalal mufsidin wallahu la yuslihu amalal mufsidin. Maka Allah Subhanahu wa taala yahdihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada muslih. Kemudian memberikan petunjuk kepada muslih. Kemudian memperbaiki urusan muslih tersebut. Wa kullu sa'in bididdi dzalik fa huwa mufsid. Dan setiap orang yang bersegera untuk mewujudkan kondisi yang sebaliknya, maka itu adalah mufsid, baik disengaja ataupun tidak disengaja karena kejahilan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperbaiki amalan orang-orang mufsid. Kemudian dikomentari oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, minal ayati fi tsana'i 'alal muslihin walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Di antara ayat yang memuji orang-orang muslih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berpegang teguh pada Alkitab, yakni Al-Quran, kemudian menegakkan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang muslih. Inna la nudhi'u ajral muslihin, ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala orang-orang muslih itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Rabbmu menghancurkan suatu desa, suatu kota, suatu negeri bidzulmin, ya, secara zalim, wa ahluha muslihun, sementara ya orang-orang penduduk dari kota tersebut atau negeri tersebut adalah orang-orang muslim. Fafil ayati al-ula bayyana Allahu jazaa'ahum. Maka di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan untuk orang-orang muslih. Wa fil ayati tsaniyah bayyana Allahu taala martafa'anhum minal azabi bisababil islah. Dan di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mengangkat azab kepada suatu negeri karena perbuatan islah yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Wantabih li hadzal syarat. Maka perhatikanlah syarat ini, wa ahluha muslihun. Penduduknya muslih. Walam yakul wa ahluha salih wa ahluha salihun. Ya, tidak Allah tidak berfirman dan penduduknya orang-orang saleh. Tidak cukup cuma sekedar saleh. Akan tapi harus muslih. Idzan fassalahu fil ummati biduni islahin la yatmanu irtifa'al halaki anhum. Maka salah fil ummah, perbaikan atau kondisi salah, kondisi yang lurus dan baik di dalam umat, biduni islah, tanpa islah, la yatmanu irtifa'al halaki anhum, tidak menjamin mereka itu bebas dari bala bencana dan musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bal labudda ay yakunu muslihin, akan tapi tidak boleh tidak, harus muslih, harus melakukan perbuatan islah. Amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkar ma'asalahi anfusihim. Mereka harus beramar ma'ruf, nahi munkar, dan kondisi diri mereka sendiri memang salah. Kondisi diri mereka sendiri memang adalah orang-orang saleh. Jadi harus salah dan islah, harus terwujud salah dan harus terwujud islah. Harus terwujud saleh dan harus terwujud muslih. Baru kemudian azab dan musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala ya terangkat. Maka di sini kita lihat ini disebutkan oleh para ulama, itulah mengapa ketika suatu negeri atau kota atau desa ketika tidak ada lagi orang-orang yang mewujudkan islah, tidak ada lagi orang-orang yang memperingatkan manusia, tidak ada lagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, akan tapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri, cuma memperhatikan sholah saja, yang penting saya soleh,
tapi tidak memperhatikan orang lain, apakah orang lain itu juga soleh atau tidak, maka itu tidak masuk dalam ayat ini. Tidak masuk dalam jaminan ayat ini. Wa ahluha muslihun. Allah tidak berfirman wa ahluha salihun. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan masalah ini, ya, memperhatikan apakah kita telah berbuat islah atau tidak. Apakah untuk berbuat islah kita harus didorong-dorong terus, atau islah itu karena kesadaran dari kita sendiri? Apakah untuk berbuat islah harus dicambuk terus, atau untuk berbuat islah itu dari semangat kita sendiri? Perhatikan ini wahai thalabul ilm, ya. Jangan hanya memperhatikan shalah, akan tapi harus juga memperhatikan islah. Amal islahu bainan nas faka qaulihi la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Adapun islah, contoh islah, Syekh Utsaimin menyebutkan la khairu fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan-bisikan mereka kecuali man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Orang yang memerintahkan untuk hal yang baik, ma'ruf, atau orang yang memerintahkan untuk meluruskan kondisi, memperbaiki kondisi di antara manusia. Ini di antara bentuk islah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuk islah. Dakwah itu adalah bentuk islah. Maka ya ketika kemudian seseorang tidak memperhatikan islah ini, maka yang diperhatikan cuma sholah saja. Yang penting gimana caranya saya bisa belajar. Nggak peduli orang lain, nggak peduli ya mahasiswa lain, mereka sudah kenal sunnah atau tidak, nggak peduli. Yang penting saya bisa belajar. Khalas. Maka ini adalah cuma memperhatikan sholah, dan ini tidak memperhatikan islah, dan ini adalah fasad itu sendiri. Dan ini adalah jahal, dan ini adalah safih, kebodohan, ya, dan perbuatan kufur nikmat, dan bisa-bisa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada dia. Kenapa? Tidak mewujudkan islah. Maka jangan heran kalau orang-orang yang cuma pikirannya itu cuma sholah saja, sholah tidak islah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada mereka, tidak berkahnya ilmu, dan bisanya cuma memberikan ifsad di antara al-asatidzah. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Maka tidak ada dosa bagi keduanya ay yusliha bainahuma sulha. yakni keduanya tidak berdosa ketika kemudian keduanya memilih untuk memperbaiki urusan di antara mereka. Wasulhu khair, dan ya perdamaian itu baik di antara mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu. Jadi salah dan islah yang dimaksud di sini adalah, kalau di ayat yang pertama disebutkan amar ma'ruf itu termasuk islah, demikian pula memperbaiki urusan di antara manusia itu juga islah. Demikian pula di ayat kedua, memperbaiki urusan di antara dua manusia itu adalah islah. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ketika dua ta'ifah minal mu'minin iqtatalu, ya, ketika dua ta'ifah, dua kelompok dari kaum mukminin iqtatalu, yakni saling berperang, saling bertengkar, saling bermusuhan, fa aslihu bainahuma, maka berbuatlah, yakni perbaikilah hubungan di antara mereka. Maka di sini kita lihat islah di ayat ketiga juga dimaknai sebagai perbaikan di antara dua manusia atau bahkan dua kelompok manusia. Jadi islah itu mencakup makna-makna ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu adalah islah. Demikian pula
mendamaikan manusia, memperbaiki urusan di antara manusia, menghindarkan ya pertikaian di antara manusia, ini namanya islah. Wa min ahammi ma yakunu aidan as-sa'yu fi sulhi bainal mutanazzi'ain. Di antara yang penting juga adalah bersegera untuk memperbaiki kondisi di antara dua orang yang saling berselisih. Kama amara Allah bidzalika fid dima' wal amwal wal huquqi bainaz zawjain. Sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam masalah darah, dalam masalah harta, dalam masalah hak di antara suami dan istri. Wal wajibu ay yusliha bil adl. Maka yang wajib adalah kita harus memperbaiki urusan di antara dua manusia tersebut dengan keadilan, dengan adil, tanpa menzalimi salah satunya. Wa yasluka kulla tariqin tusilu ilal mula'amah bainal mutanazzi'ain. Dan kita harus meniti jalan yang bisa mengantarkan kepada perdamaian di antara dua orang yang saling berselisih tersebut. Fa inna athara sulhi barakatun wa khairun wa salah. Karena ya konsekuensi dari as-sulh, konsekuensi dari perdamaian itu adalah keberkahan, kebaikan dan salah itu sendiri, yaitu lurusnya dan baiknya sesuatu perkara. Hatta inna Allah Ta'ala amara al-muslimina idza janaha al-kuffarul harbiyyun ila al-musalamah wal musalahah ay yuwafiquhum ala dzalika mutawakkilina 'ala Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ketika orang-orang kafir harbi tersebut, ketika ada orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, mereka itu cenderung atau mereka itu ketika mereka itu cenderung pada musalamah wal musalahah, cenderung untuk berdamai dengan kaum muslimin dan memperbaiki hubungan mereka dengan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menyambut niat mereka tersebut sembari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini kafir harbi. Padahal ini kafir yang memusuhi kaum muslimin. Wa amthilatu hadhil qa'idah la tanhasir wa haqiqatuha as-sa'yu fil kamalil mumkin hasab al-qudrah bi tahsil al-masalih aw takmiliha aw izalatil mafasid wal madar aw taqliliha al-kulliyati wal juz'iyyah al-muta'addiyah wal qasirah wallahu a'lam. Dan contoh dari kaidah ini banyak sekali, tidak terbatas, dan hakikat dari kaidah ini adalah as-sa'yu fil kamalil mumkin, bersegera untuk mewujudkan kondisi al-kamal, kondisi ya yang baik, yang itu al-mumkin, yang bisa dicapai hasab al-qudrah, sesuai dengan kemampuan kita, bitahsilil masalih atau takmiliha, dengan cara mencapai atau mewujudkan masalih, mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya, au izalatil mafasid wal madar au taqliliha, atau menghilangkan mafsadat dan kemadaratan atau mempersedikitnya, ya, meminimalisirnya, al-kulliyah wal juz'iyah, baik itu maslahat yang umum ataupun maslahat yang khusus, maslahat yang umum untuk seluruh orang atau maslahat yang khusus hanya terkait di antara dua orang, itu harus diwujudkan atau disempurnakan, atau mafsadat dan madarat yang umum untuk semua orang atau mafsadat dan madarat yang khusus hanya untuk dua orang tertentu, itu harus dihilangkan atau diminimalisir. Al-muta'addiyah wal qasirah, baik itu ya yakni berdampak pada orang lain ataupun tidak berdampak pada orang lain. Wallahu a'lam. Idza janaha al-kuffar, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, idza janaha al-kuffar ila al-musalamah, ketika orang kafir itu cenderung untuk berdamai dengan kaum muslimin. Faqad qala Allah Ta'ala wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ketika mereka itu cenderung untuk berdamai, fajnah laha, maka berdamailah, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza fi hali dha'fil muslimin. Maka ini dalam kondisi ketika kaum muslimin itu lemah. Wa amma fi halil qudrati wal quwwah. Adapun ketika kondisi kaum muslimin itu memiliki kemampuan dan kekuatan, fa innal wajiba muqatalatul kuffar. Maka yang wajib adalah muqatalatul kuffar, memerangi orang kafir hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya, sampai mereka itu memberikan jizyah dan mereka itu tunduk, ya. Au yuslimu fa in aslamu fadzak wa illa badalahul jizyah. Atau mereka muslim, masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam maka ya itu yang diharapkan ada, akan tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam maka bayar jizyah. Fa in abau wajib alaina qitaluhum islahan lahum. Ya, maka kalau mereka tidak mau melakukan hal tersebut maka wajib bagi kita untuk memerangi mereka islahan lahum, dalam rangka mewujudkan islah kepada mereka. Li'anna ghairahum idza ra'ahum qad qutilu min ajli kufrihim rubbama yuslimun. Karena selain mereka, orang-orang kafir selain mereka, ketika melihat mereka itu diperangi karena kekufuran mereka, maka bisa jadi yang lain itu akan masuk Islam. Fa yakunu fi dzalika khair. Maka ini dalam masalah ini adalah kebaikan untuk mereka. Maka di sini kita lihat ini perkara ini dikembalikan kepada ulil amri, ya, mana yang lebih bermaslahat dan mana yang sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya adalah kondisi yang kuat dan kondisi yang tidak ada perjanjian perdamaian begitu ya, maka yang dilakukan adalah sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman sahabat, yaitu mereka melakukan yakni futuhat, mereka mendakwahi Islam kepada orang-orang kafir, kemudian kalau tidak mau maka diperangi, ya, antara masuk Islam atau bayar jizyah. Jadi secara individu tidak ada pemaksaan Islam kepada masing-masing individu, kalian harus masuk Islam, tidak ada. Akan tapi ya negeri mereka diserang dalam rangka untuk ya yakni menyebarkan dakwah Islam. Antara mereka itu masuk Islam atau bayar jizyah, yakni daerahnya kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Ini kalau ya ulil amri memutuskan demikian dan tidak ada perjanjian perdamaian sebelumnya di antara kedua negeri tersebut. Ya. Karena kalau tidak ada perjanjian perdamaian maka ya antara diserang atau menyerang gitu. Itu kondisi yang terjadi antara diserang atau menyerang. Ketika kaum muslimin makin lama makin kuat di Madinah, ya, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian kondisi kaum muslimin makin lama makin kuat, maka kondisinya antara menyerang atau diserang. Dan itu sudah terjadi, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian tinggal menunggu waktu untuk Persia dan Romawi untuk menyerang. Kalau ini menjadi ancaman, sudah dinilai menjadi ancaman bagi mereka. Maka ini kondisinya, antara diserang atau menyerang, tidak ada perjanjian perdamaian. Akan tapi kalau sudah ada perjanjian perdamaian, seperti misalkan di zaman ini, maka tidak bisa semudah itu, gitu ya. Kaum muslimin harus memperhatikan perjanjian yang telah dibuat. Kaum muslimin itu ya adalah orang-orang yang amanah, tidak mengkhianati perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dan ketika ada perjanjian perdamaian antara sebuah negeri muslim dengan negeri-negeri kafir, maka itu harus dipatuhi dan yakni harus dipertahankan. Tidak boleh berkhianat dengan perjanjian yang telah dibuat sendiri, begitu ya. Maka ini kita lihat ketika kondisinya adalah tidak ada perjanjian perdamaian, kemudian ulil amri memutuskan, maka menyerang negeri kafir. Dan menyerangnya di sini adalah dalam rangka untuk mewujudkan islah bagi mereka. Wa nahnu idza qatalnahum la naqulu lahum udkhulu fi dinina li'annahu dinuna. Ketika kita menyerang mereka, maka kita tidak berkata, masuklah kalian ke dalam agama kami karena itu adalah agama kami. Walakin naqul udkhulu fi dinina li'annahu dinuna wa dinukum. Ya, masuklah ke dalam agama kami karena itu adalah agama kami dan agama kalian. Wa wajibun alaikum an yakuna hadza dinukum. Wajib bagi kalian untuk
beragama dengan agama ini. Li'annahu dinullah, karena ini adalah agamanya Allah. Wa antum ibadullah, dan antum adalah hambanya Allah. Fakan hadzal dinu wajibun alaina wa alaikum. Maka agama ini wajib bagi kami dan wajib bagi kalian. Ini dakwah. Ini dakwah yang disampaikan kepada mereka. Ya, ini tujuan futuhat adalah untuk berdakwah. Akan tapi kemudian masing-masing individu ya tidak boleh dipaksa. Tidak boleh kemudian menyodorkan pedang ke tenggorokan seseorang kemudian berkata aslim taslam. Begitu ya. Tidak demikian. Ya, kalau tidak maka kami tebas. Tidak demikian, ya. Akan tapi ya la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, antara antum masuk Islam atau bayar jizyah. Lakin antum kharajtum minhu, ya, maka wajib bagi kita untuk masuk ke dalam agama ini, agama Islam ini, akan tapi antum telah keluar dari agama tersebut. Fanuridu an naruddakum ilaih, maka kami ingin mengembalikan antum ke dalam agama tersebut. Ya, tujuan dakwah itu adalah memang demikian. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia ke dalam Islam, mengajak manusia ke dalam ya akidah yang lurus, yang sahihah, tanpa memaksa, ya, tanpa memaksa. Walihadza qala Syuaib, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Ya, maka kami akan berbuat kedustaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kami kembali kepada agama kalian. Syuaib berkata kepada kaumnya, ba'da idh najjayna Allahu minha, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari agama kalian tersebut. Wa yakunu lana an na'uda fiha, tidaklah kami ya akan kembali kepada agama tersebut. Fal insanu yajibu an yubayyana li haula'il kufar annana la nuqatiluhum ta'assuban lidinin nahnu alaihi fi muqabil dinihim alladhi hum alaihi. Maka seseorang wajib untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir bahwa kita tidak memerangi mereka dalam rangka ta'assub kepada agama yang kami berada di atasnya, akan tetapi ya yakni ta'assub ke dalam agama yang kita berada di atasnya itu ya yakni sebagai lawan dari agama yang mereka berada di atasnya. Lakinnana nuqatiluhum li yadkhulu fi dinin huwa lana wa lahum. Akan tapi kita memerangi mereka dalam rangka untuk mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam agama yang itu bagi kita dan bagi mereka juga. Mafrudun alaina wa alaihim, wajib bagi kami, wajib bagi kita dan wajib kepada mereka juga. Li'annahu dinullahi alladzi khalaqahum, karena itu adalah agamanya Allah yang telah menciptakan mereka. Wa amara nabi kita lihi hatta yadkhulu fi dinillah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerangi mereka sampai mereka itu masuk ke dalam agama Allah, au yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Atau mereka itu memberikan jizyah sampai yakni dengan tangan mereka sementara mereka kondisinya tunduk. Wal insanul hur la yarda li nafsihi ay yu'tal jizyata an yadin wa huwa saghir fa yakunu fi hadha adzabun nafsi yujibu lahum fi nihayah ay yuslimu. Maka seorang yang merdeka itu tidak akan ridho untuk dirinya sendiri kalau dia itu harus dipaksa membayar jizyah dan dia harus tunduk. Ya, maka ini adalah azab nafsi, ini adalah hukuman psikologis bagi dia yang itu akan ya membuat dia pada akhirnya akan masuk Islam. Al-khulasu an hadhil qa'idah fiha isyarah ila faidatis sulh. Maka di sini kita lihat ya terkait dalam masalah ini, maka kita sebutkan ya ini harus sesuai dengan perintah ulil amri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua orang kafir itu wajib diperangi. Orang kafir itu jenisnya macam-macam. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Kafir harbi, orang-orang kafir yang memang memerangi kita. Kafir zimmi, orang-orang kafir yang berada di negeri Islam dan bayar jizyah kepada ya penguasa kaum muslimin. Kafir mu'ahad, orang kafir yang tidak tinggal di negeri muslim akan tapi punya perjanjian perdamaian antara kita dengan mereka. Kafir musta'man, orang kafir yang masuk ke negeri muslim dalam rangka untuk mencari perlindungan. Maka dari semua 4 jenis orang kafir ini yang cuma bisa diperangi adalah cuma kafir harbi. 3 jenis kafir yang lain tidak boleh diperangi. Ya, jadi pembahasan dalam masalah ini masuk dalam kategori ketika yang dibahas adalah
kafir selain 3 jenis kafir yang tidak boleh diperangi. Seperti misalkan ya di zaman Khalid bin Walid, misalkan di zamannya para sahabat, zamannya Umar radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Apa hukum orang-orang kafir yang ada di Persia dan Romawi? Kafir muahad bukan, kafir musta'man bukan, kafir dhimmi bukan. Begitu ya. Maka ulil amri kemudian merintahkan, ya, wajib bagi kita untuk berdakwah kepada mereka. Kenapa? Antara kita diserang atau menyerang. Ya, antara mereka lama-lama menyerang kita karena kondisi semakin kuat. Selain itu, kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir yang bukan 3 jenis kafir ini. Memerangi orang kafir dalam rangka bukan untuk ya menjajah tanah mereka, tidak, akan tapi dalam rangka untuk mendakwahkan Islam dan memastikan keadilan terwujud di negeri mereka. Dan itulah yang terjadi. Ya, sejarah menunjukkan setiap negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, yang dibuka oleh kaum muslimin, yang dimasuki oleh kaum muslimin, dan negeri tersebut tentunya awalnya adalah negeri kafir, kemudian tidak ada perjanjian perdamaian sebelumnya dengan kaum muslimin, begitu ya. Ketika kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, justru orang-orang kafir yang tinggal di situ justru senang dan lebih bahagia daripada ketika masih dia dikuasai oleh orang-orang kafir. Justru mereka itu lebih suka dan lebih tenang dan lebih senang dan lebih makmur dan lebih sejahtera dan lebih tentram dan lebih kerasan, gitu ya, ketika dikuasai oleh kaum muslimin. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Maka di sini kita lihat al-khulasu anna hadhil qaidah, bahwa kaidah ini fiha isyaratun ila fa'idatis sulh. Kaidah ini ya di dalamnya terdapat isyarat tentang faidah-faidah dari as-sulh, yakni perdamaian di antara manusia. Wa ila atau kondisi lurusnya sesuatu, sulh dan salah. Wa ila faidatil islah, dan juga isyarat terhadap faidah dari islah, yaitu kondisi melakukan perbaikan. Wa anal insana alaihi ay yakuna salihan li nafsihi sa'iyan fi islahi ghairi. Maka wajib bagi seseorang untuk menjadi soleh bagi dirinya sendiri, dan wajib bagi dia untuk menjadi muslih bagi orang lain. Jadi soleh pada dirinya sendiri dan muslih bagi orang lain. Hadza awalan, ini yang pertama. Wa thaniyan, yang kedua, alaihi ayyusliha bainal muslimina mastata'a ila dzalika sabila. Wajib bagi dia untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin sesuai dengan kemampuan dia, ya, semaksimal mungkin. Wa hadza khilafu tariqin namam wal iyadzu billah alladhi yas'a bainan nasi fil ifsadi wal furqah. Maka ini berbeda dengan kondisinya atau berbeda dengan perbuatannya orang-orang namam, orang-orang yang berbuat namimah, adu domba, wal iyadzu billah, yang bersegera ya melakukan ifsad, melakukan ya kerusakan dan perpecahan di antara manusia. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ini berbahaya. Permasalahan namimah, adu domba. Baik itu disengaja ataupun karena kejahilan, sehingga kemudian mengadu domba. Itu dilakukan oleh sebagian tulabul ilm dan sebagian lembaga. Wa rubbama yakhluqu asya' lam yakun laha asl. Dan bisa jadi orang tersebut, namam tersebut, mengadang-adakan sesuatu yang tidak ada landasannya, tidak ada, ya, tidak terjadi hal tersebut, akan tapi diada-adakan. Wa rubbama ya'ti ila shakhsin wa yaqul qala fika fulan kadza wa qala fika fulan kadza wa huwa lam yakul lakin liyufarriqu bainahum. Dan bisa jadi dia berkata kepada seseorang, fulan berkata kepada antum demikian dan demikian, akan tapi sebenarnya ya fulan itu tidak berkata yang dikatakannya tersebut. Maka ini dikatakan oleh namam tersebut, oleh tukang adu domba tersebut, dengan tujuan untuk membuat perpecahan di antara mereka. Wa asyaddu min dzalik ma yasluku ba'dun nasi adz-dzalamah. Dan yang lebih parah dari ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang zalim.
Wal iyadzu billah. Alladzina hum fil haqiqah min a'da'il Islam, dan yang mereka itu pada hakikatnya adalah musuh Islam. Ulaika alladzina yashuna bainal ulama ba'dihim ma'a ba'din. Mereka adalah yang membuat perselisihan di antara ulama sebagian dengan sebagian yang lain, baik disengaja ataupun karena kejahilan. Baik disengaja ataupun karena kejahilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tulab dan sebagian lembaga. Wa ya'tuna ila fulanin yaqulun ara'aita fulanan madza qala? Qala hadzal kalam al-munkar. Ya, mereka berkata kepada fulan dan berkata, apakah apa pendapatmu tentang fulan? Dia berkata, ya, demikian dan demikian. Ini adalah perkataan yang mungkar. Ya, jadi mengada-ngada bahwa fulan telah mengatakan suatu kalam yang mungkar, kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Rubbama yaqul qala fika kadza wa kadza wa huwa lam yaqul. Dan bisa jadi orang tersebut berkata, ya, fulan telah berkata demikian dan demikian, sementara dia tidak mengatakannya. Atau bisa jadi dengan berbuat seseorang melakukan sesuatu, ya, melakukan misalkan, ya, yakni sesuatu belum ada ilmunya, akan tapi takalluf, ya, takalluf, kemudian menuju ke dalam medan tersebut, ya, belum pantas untuk menjadi panitia dakwah misalkan, akan tapi dia kemudian menjadi panitia dakwah, belum pantas untuk dia untuk memikirkan kondisi dakwah, menjadi panitia dakwah, memikirkan kondisi hubungan di antara para ustaz, menyusun jadwal ustaz, menyusun yakni kurikulum, kemudian, ya, akan tapi orang-orang ini kemudian takalluf, kemudian masuk ke dalam medan tersebut padahal mereka semuanya masih jahil. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menimbulkan permusuhan di antara para ustaz. Mereka menimbulkan pertikaian di antara para ustaz. Sungguh buruk amalan ini. Sungguh buruk amalan ini. Ya. Dan ini karena tidak ada salah, tidak ada yakni islah yang ingin mereka tuju. Mereka ingin berbuat islah, akan tapi mereka belum sampai di situ. Mereka ingin berbuat islah, akan tapi mereka istijal. Mereka ingin berbuat islah, akan tapi mereka belum pantas untuk berada di situ. Menyiapkan dengan pikirannya sendiri, oh ini dakwah harus begini, ini jadwal ustadz harus begini, ini kurikulumnya harus begini, ustadz ini di masjid ini, ustadz ini di wisma, ustadz ini di sana, ustadz ini di sini. Menyusun dengan akal mereka sendiri, padahal akal mereka itu jahil dan safi. Maka lihat kondisi akhirnya. Ketika belum pantas ada di situ, ketika tidak tahu medan, ketika mahasiswa-mahasiswa bau kencur ini melakukan hal tersebut, maka al-fasadu wal ifsad. Al-fasadu wal ifsad. Kullu hadhil umur allati hiya ifsad wa laysat islahan. Maka semua ini, yang ini adalah ifsad dan bukan islah. Sebagian orang merasa berbuat islah, akan tetapi yang mereka lakukan adalah berbuat ifsad. Wa haula'i alladzina yashuna baina ahli al-ilmi wa yuqi'una bainahumul adawa wal baghdha. Mereka-mereka yang mengadu domba antara ahli ilmu, mengadu domba baik disengaja ataupun karena kejahilan mereka, karena mereka belum sampai, belum pantas untuk berada di situ, akan tapi mereka takalluf untuk bisa di situ. Takalluf untuk bisa menjadi dakwah organizer, takalluf untuk bisa mengurusi dakwahnya para ustaz, mengundang para ustaz dan seterusnya. Sementara mereka sendiri tidak mau datang di kajiannya para ustaz yang tidak diadakan oleh lembaga mereka. Sehingga menimbulkan permusuhan, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian di antara para ulama, di antara ahli ilmu. Wal akhdha wal radda fi umurin yas'ul muslimina al khilafa fiha likauniha umuran istihadiyah. Kemudian juga mereka
bersikuku dalam masalah-masalah yang harusnya itu adalah perkara yang luas, akan tetapi khilaf itu boleh karena itu khilaf ini adalah perkara istihadi, akan tapi kemudian sebagian orang terlalu kokoh dalam masalah ini. Mabdiyah alal istihad, ya. Padahal perkara tersebut adalah perkara istihadiyah, dibangun di atas istihad. Haula'i fil haqiqah min a'da'il muslimin. Maka orang-orang yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara ahli ilmu ini, mereka itu fil haqiqah, pada hakikatnya min a'da'il muslimin, adalah musuh orang-orang muslim. Hum yadhunnuna annahum muslihun. Mereka berpikir bahwa mereka itu melakukan islah, wa hum mufsidun, akan tapi mereka berbuat ifsad. Lianna it'afa janibi hamalati syara' wa it'afun li janibi syara'. Karena berbuat kerusakan kepada orang-orang yang memikul syariat, orang-orang yakni ahli ilmu, maka itu adalah berbuat kerusakan kepada syariat itu sendiri. Fa idza at'afna hamalata syara' wa ja'alnahum khusama' fima bainahum fa ma'na dzalika annana at'afna syara' kullah. Ketika kita merusak ahli ilmu yang itu mereka adalah pemikul syariat, orang-orang yang memikul ilmu agama untuk kemudian diajarkan kepada orang lain, kemudian kita menjadikan mereka bermusuhan di antara mereka, maka maknanya adalah kita telah merusak syariat semuanya. Wasaran nasu la yathikuna bi ahad, sehingga manusia tidak thiko, tidak percaya kepada masing-masing dari mereka, masing-masing dari ulama tersebut. Kullama arada ahadun ay yahtajja bi qawli alimin min ulama'il muslimin qalu lakin inzur madza qala. Takallama fihi fulan wanzur madza ahdath wanzur radda fulan alaihi. Wa hadha la syakka annahu amrun munkar. Ya, maka ini akan membuat manusia tidak percaya kepada ahli ilmu. Kullama arada ahadun ay yahtajja bi qawli alim, ketika seseorang itu ingin berhujjah dengan perkataan seorang alim dari kalangan ulama kaum muslimin, maka orang-orang akan berkata, akan tapi lihat apa yang dikatakan oleh dia. Ya, fulan telah komentar tentang dia. Kemudian lihat apa yang terjadi. Wanzur radda fulan alaihi, lihat bagaimana bantahan fulan kepadanya. Ini karena apa? Karena menimbulkan permusuhan di antara ulama, di antara ahli ilmu. Hadza la syakka annahu amrun munkar, maka ini adalah tidak dilakukan lagi, ini adalah perkara yang mungkar. Wa anna hadza min wahyi syaitan li haula'il aghrar, dan ini adalah termasuk wahyu dari syaitan, bisikan dari syaitan kepada orang-orang yang tertipu tersebut. Alladzina na'tabiruhum sigharal uqul wa sufahal ahlam, yang kita anggap mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang sempit dan pemahaman yang buruk, pemahaman yang bodoh. Kenapa? Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara ahli ilmu. Fal wajibu 'alal muslimin idza ra'au tasaddu'an bainahum wa la siyama baina ulama'ihim ay yaqumu bil islah wa ra'bas sada' wa jam'al kalimah. Maka wajib bagi kaum muslimin ketika melihat ada yang perpecahan di antara mereka, khususnya di antara ulama mereka, maka harus dilakukan islah, maka harus menutup celah perpecahan tersebut, maka harus menyatukan kalimat di antara orang yang berselisih tersebut, hatta yakuna nasu ummatan wahida, sampai manusia itu menjadi umat yang satu. Kama qala Allah Ta'ala, inna hadhi ummatukum ummatan wahida, sungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Wa antum ayyuhal syabab alaikum idza ra'aitum mithla haula'il mufsidin an tuhadzirun nasa minhum wa min tariqihim wa tabayyinu anna haula'i min ashaddin nasi dararan laisa 'ala asy-syakhsi alladhi yuhajimunahu fahasab lakin 'alal muslimin wa 'alal islam. Amma hum faqad dhalla sa'yuhum wa hum yusibuna annahum yusinuna sun'a wal iyadzu billah. Maka wajib bagi antum wahai syabab, wajib bagi antum ketika antum melihat orang-orang yang berbuat ifsad ini, untuk memperingatkan manusia dari mereka dan dari jalan mereka, dan menjelaskan bahwa mereka adalah seburuk-buruk manusia yang bisa memberikan kemadaratan kepada orang lain. Tidak hanya kepada orang yang telah mereka buat, yakni yang telah mereka adu domba saja. Tidak hanya kita berbuat islah di antara, tidak hanya kita memperingatkan kepada orang yang telah diadu domba oleh mereka saja, akan tapi kepada kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin yang lain harus diperingatkan terhadap praktek-praktek semacam ini. Adapun mereka yang berbuat adu domba, baik disengaja ataupun karena kejahilan mereka, maka mereka adalah dhalla sa'yuhum, mereka itu adalah orang-orang yang telah sesat, wahum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berpikir bahwa mereka itu berbuat baik, akan tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah
berpikir bahwa mereka telah berbuat baik, akan tapi yang mereka lakukan adalah berbuat ifsad. Jadi kalau jahil yang dimaksud di sini macam-macam. Jahil karena benar-benar tidak tahu, ya dikasih tahu. Tapi jahil karena ngotot untuk masuk ke dalam suatu medan yang mereka belum pantas untuk masuk dalam medan tersebut, maka ini namanya jahil murakkab. Ya. Inilah yang disebut oleh Syekh Utsaimin di sini sigharul uqul wa sufahaul ahlam. Ya. Akal yang buruk, akal yang sempit, dan pemikiran yang buruk, pemikiran yang bodoh. Fal wajib alaina an nusliha mastata'na. Maka wajib bagi kita untuk berbuat islah semampu kita. Wa ma'adzalik fa innahu yajibu alaina an naqula kalimatul haq. Akan tapi di saat yang sama wajib bagi kita untuk mengatakan kalimatul haq. Wa yumkinu izharu kalimatil haq bi an yaqula al insanu al haqq biduni an yata'arrada lit ta'an fi syakhsin muayyan. Dan mungkin bagi kita untuk menampakkan kalimat hak, menyebarkan kalimat hak, menyampaikan kalimat hak dengan mengatakan al-haq tersebut tanpa menyebutkan orang yang mengatakannya, orang tertentu yang mengatakannya. Jadi kalau kita mau ya memperingatkan kaum muslimin dari seseorang atau dari pemahaman yang buruk, maka kita sampaikan kalimatul haq, kita sampaikan ilmu yang benar tanpa menyebutkan orang tersebut secara muayyan. Fala yalzamu annat ana fi syakhsin. Maka tidak wajib bagi kita untuk menyebutkan orang tersebut secara person, secara muayyan, secara tertentu. Bal idza qala al-insanu al-haqqa wa bayyanahu bi adillatihi an-naqliyyah wal 'aqliyyah, arafa an-nasu fasada diddih. Akan tapi ketika seorang itu mengatakan kebenaran, menjelaskan dalilnya baik nakli ataupun akli, maka manusia akan mengetahui ya yang sebaliknya itu adalah fasad, yang sebaliknya adalah pendapat yang salah, pendapat yang menyimpang. Wa baqiyatil umuru laisa fiha tahazzub wa laisa fiha takattul wa laisa fiha anta ma'a fulan wa ana ma'a fulan kama huwa hadithun fi ba'dil buldan, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka kalau ini yang diwujudkan, maka perkaranya akan menjadi lurus, ya. Tidak ada perpecahan, tidak ada pengelompokan, tidak ada perkataan engkau bersama fulan sementara ana bersama fulan. Sebagaimana ini terjadi di sebagian negeri, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.